warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rovipah dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan game yang saya buat dan dibantu dengan AI. Di sini saya akan menjelaskan bagian HTML-nya. Dalam baris pertama, type HTML itu adalah deklarasi dokumen yang memberitahu bahwa browser kita menggunakan standar HTML5 terbaru. HTML Language ID tag pembuka untuk seluruh dokumen HTML sekaligus menentukan bahasa utama halaman, yaitu bahasa Indonesia ID. Head atau tag pembuka untuk area head. Meta charset UTF-8 mengatur pengodaan karakter standar UTF-8 agar browser bisa menampilkan teks, simbol, dan emoji dengan benar. Meta name viewport pengaturan wajib agar tampilan web bersifat responsif. Title menentukan judul gambar yang akan muncul pada tab browser pengguna. Link rel adalah untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Slash head adalah penutup bagian metadata halaman. Body adalah tag pembuka untuk area utama web. Div class game container membuat kontainer atau wadah utama berskala besar yang akan membungkus sebuah elemen permainan agar tetap rapi dan di tengah layar. Div ID start screen adalah kontainer untuk layar awal, menggunakan class overlay agar posisinya bisa menutup elemen lain saat game belum dimulai. Untuk header H1 atau header 1, shadow match adalah judul utama game di layar awal dengan teks besar. Pilih tingkat kesulitan adalah teks petunjuk bagi pemain untuk memilih tingkat kesulitan. Div class difficulty box adalah kontainer khusus untuk merapikan kelompok tombol pilihan tingkat kesulitan. Button class tombol tingkat mudah. Jika diklik, ia akan memicu fungsi JavaScript, yaitu set difficulty easy. Button class level button medium adalah tombol tingkat sedang, memicu fungsi JavaScript dengan parameter medium. Untuk button class level button hard adalah tombol tingkat yang sulit, memicu fungsi dengan parameter hard menambahkan tantangan rotasi gambar. Div ID game over screen adalah kontainer layar game over atribut style display none, membuatnya tersembunyi secara default dan baru akan memunculkan lewat JavaScript saat gambar berakhir. Heading 1 style adalah menampilkan teks game over dengan warna merah terang sebagai penanda visual kekalahan. ID final score adalah tempat untuk menampilkan skor akhir yang diraih pemain. ID final score dipakai agar nilainya bisa diubah dinamis oleh JavaScript. Button class main button tombol untuk membawa pemain kembali ke menu awal melalui fungsi JavaScript back to menu. Div class info bar kontainer untuk bar informasi di bagian atas area bermain. Untuk
Untuk span love itu menampilkan ikon hati untuk nyawa pemain. Angka 3 di dalam ID lives akan berkurang secara dinamis jika jawaban salah. Untuk span yang gambarnya jam, menampilkan ikon jam untuk batas waktu hitung mundur. ID timer diatur agar angka 10 berkurang setiap detik. Untuk span gambar bintang, menampilkan ikon bintang untuk skor permain saat ini melalui kontrol ID score. Div class timer bar container, bingkai atau wadah luar untuk berdurasi waktu. Div ID timer progress adalah elemen bar bagian dalam yang intinya akan menyusut secara visual seperti loading bar terbalik menggunakan animasi CSS atau sebagai indikator sisa waktu. Div class shadow card adalah wadah untuk menampilkan kartu atau soal tebakan. Div ID animal shadow, tempat di mana bayangan karakter atau emoji yang akan dimunculkan. Class shadow memungkinkan berisi efek CSS hitam atau gelap untuk menyembunyikan detail asli emoji tersebut. Div ID message, area teks untuk memberikan umpan balik langsung kepada pemain, misalnya menampilkan pesan benar atau salah atau teks siap. Lalu div class option container, kontainer kosong yang sangat krusial. Tempat ini nantinya akan diisi secara otomatis oleh JavaScript berupa tombol-tombol pilihan jawaban sesuai tingkat kesulitan yang dipilih. Button ID next button adalah tombol untuk melangkah ke babak berikutnya. Setelah pemain berhasil menjawab, tombol ini akan disembunyikan oleh display none dan hanya muncul saat jawaban benar diklik melalui fungsi next round. Script src menghubungkan file HTML ini dengan file JavaScript. File inilah yang mengontrol seluruh logika game, seperti hitung mundur waktu, validasi jawaban benar atau salah, dan acak gambar. Untuk penutup /body/html untuk menyudahi struktur dokumen web secara valid. Selanjutnya akan menjelaskan bagian CSS-nya. Untuk baris pertama sampai kedua, body font family menentukan jenis font. Prioritas utama menggunakan Segoe Ayu jika tidak ada beralih ke Arial atau font standar sans serif agar tulisan terlihat modern dan bersih. Baris ketiga, background color memberikan warna latar belakang halaman biru gelap atau dark mode. Display flex menggunakan fitur flexbox untuk memposisikan konten game tepat berada di tengah-tengah layar secara horizontal maupun vertikal. Baris ketujuh memastikan tinggi halaman body memenuhi 100% dari tinggi layar mention atau HP. Baris ke-8 sampai ke-9 menghilangkan jarak bawaan dari browser agar tidak ada ruang kosong di pinggir layar. Baris 11 sampai 12 membuat konten putih agar wadah utama game kontras dengan latar belakang yang gelap. Padding 25 pixel memberikan jarak aman antara tepi kotak dalam dengan konten game
teks atau gambar. Border radius 24 piksel membuat sudut-sudut kotak utama menjadi melengkung. Pada baris ke-15 memberikan efek bayangan lembut di bawah kotak. Baris ke-16 teks elegant membuat semua teks di dalam kontainernya ini otomatis berada di posisi tengah. Baris ke-17 sampai ke-18 membuat game ini responsif di layar HP. Lebarnya memakan 90% layar. 109 baris 19 sampai 21 membantu memosisikan elemen anak di dalamnya seperti overlay dan memotong bagian elemen yang keluar dari batas lengkung kontainer. Baris ke-23 sampai 25 memosisikan layar penutup ini menempel pas dan memenuhi seluruh ruang di dalam kotak game kontainer. Baris ke-26 memberikan warna latar belakang putih polos untuk menutupi area game sebelum dimulai. Baris 27 memastikan layar overlay ini berada di lapisan paling atas, menutupi elemen game lainnya. Baris ke-28 sampai 31 menyusun tombol-tombol pilihan di dalamnya secara vertikal dan menaruhnya tepat di tengah layar. Baris ke-32 sampai 34 memberikan jarak dalam kotak agar konten tidak menempel ke pinggir dan memastikan ukuran padding tidak merusak ukuran total overlay. Baris ke-36 sampai 41 mengatur deretan tombol level agar berbaris ke bawah. Baris ke-43 sampai 45 mengatur ketebalan tombol dan ukuran teks di dalam tombol agar mudah ditekan. Baris ke-46 sampai 48 membuat teks menjadi tebal, menghilangkan garis tepi bawah tombol, dan membuat sudut tombol melengkung halus. Baris 49 sampai 50 mengubah icon mouse menjadi tangan menunjuk agar mengarah ke tombol dan memberikan warna teks putih. Baris 51 sampai 52 memberikan efek animasi transisi yang halus selama 0,2 detik saat tombol berinteraksi. Level button hover efek ketika mouse berada di atas tombol. Ukuran tombol akan sedikit membesar 1,05 kali lipat untuk memberikan umpan balik visual ke pengguna. Baris ke-54 memberikan warna hijau untuk tombol tingkat kesulitan mudah. Baris ke-55 memberikan warna kuning untuk tombol tingkat kesulitan sedang. Baris ke-56 memberikan warna merah untuk tombol tingkat kesulitan yang sulit. Pada baris 58 sampai 66 tombol level digunakan untuk tombol aksi di dalam game. Baris ke-68 sampai 74 wadah yang menampilkan informasi game di bagian atas menggunakan justify content agar teks kiri dan teks kanan terdorong ke ujung kiri dan kanan secara rapi. Diberikan juga margin bawah besar 5 piksel. Baris 76 sampai 83 kotak tipis abu-abu setinggi 6 piksel yang berfungsi sebagai rel atau wadah bagi progres bar waktu yang sedang berjalan mundur. Baris 84 sampai 86 timer progress batang petunjuk waktu berwarna biru yang awalnya mengisi penuh 100% wadah tangki waktu.
Baris ke-87 sampai 89 membuat pergerakan penyusutan bar waktu menggunakan white. Baris ke-91 sampai 95 membuat kotak berukuran 140 piksel berwarna abu-abu sebagai tempat tebakan gambar. Baris ke-108 sampai 109 fungsi CSS ini mengubah kecerahan elemen gambar atau emoji menjadi 0 sehingga otomatis berubah menjadi hitam. 110 sampai 117 menggunakan flexbox untuk menyusun opsi jawaban menggunakan flexwrap. 119 sampai 124 membuat kartu pilihan jawaban berwarna dasar putih dengan border abu-abu tipis. Baris ke-125 transition memberikan animasi halus ke semua perubahan properti. Baris 126 sampai 132 membuat ukuran kartu menjadi kotak. Untuk membuat emoji pilihan berukuran besar. 133 sampai 137 saat pemain mengarahkan mouse ke salah satu pilihan jawaban, kartu akan sedikit terangkat ke atas sejauh 3 piksel. Warna bingkainya berubah jadi biru dan latar belakangnya berubah sedikit abu terang. Baris ke-139 mengatur teks notifikasi. Misal jawaban Anda benar atau salah, coba lagi. Seperti height 20 piksel disiapkan agar letak game tidak bergeser naik turun saat teks pesan ini muncul atau hilang. Baris ke-146 sampai 155 untuk tombol lanjut memiliki jarak atas 15 piksel agar tidak menempel ke teks pesan. Menggunakan warna latar belakang hijau yang identik dengan kesuksesan. Teks berwarna putih tanpa border dan teksnya tebal. Untuk CS-nya dari baris pertama sampai baris 8 adalah sebuah array bernama animals yang berfungsi sebagai database game. Setiap objek menyimpan pasangan dan nama hewan dan gambar visualnya menggunakan sebuah emoji. Untuk let correct answer mendeklarasikan variabel untuk menyimpan jawaban yang benar pada babak yang sedang berjalan. Let score ada variabel untuk menyimpan akumulasi skor pemain dimulai dari angka 0. Let lives menetapkan modal nyawa pemain sebanyak 3. Let difficulty untuk menyimpan status tingkat kesulitan aktif secara default. Kita atur ke mode easy. Config ini adalah objek konfigurasi aturan main. Kita membagi aturan secara sistematis. Let time left variabel dinamis untuk melacak sisa waktu hitung mundur yang tersisa. Let time interval digunakan sebagai wadah penampung ID interval dari fungsi pencatat waktu agar durasi waktu bisa dihentikan atau di-reset kapan saja. Di baris 24 sampai ke 27, function set difficulty adalah fungsi ini dijalankan saat pemain memilih tingkat kesulitan di menu utama. Level yang dikirim akan mengubah nilai variabel difficulty
baris 25, lalu langsung memicu fungsi start game. Dari baris ke-29 sampai 36, function start game fungsi untuk pada baris 29 sampai 36, function games start games fungsi untuk menginisialisasi ulang status game ke kondisi awal. Dari baris 30 sampai 31, merestart skor ke 0 dan nyawa ke 3. Baris 32 sampai 33 menyebutkan menu utama. Baris 32 sampai 33 menyembunyikan menu utama start atau start screen dan menu kalah game over screen dari layar dengan mengubah CSS display menjadi none. Baris 34 memanggil fungsi update start untuk memperbaharui tampilan teks normal. Baris 34 memanggil fungsi update start untuk memperbaharui tampilan teks informasi di layar. Kemudian baris selanjutnya memanggil fungsi text round untuk langsung membuat soal babak pertama. Untuk baris selanjutnya, function update start adalah fungsi manipulasi DOM untuk memperbarui HUD permainan. Baris ke-39 sampai 41 mengubah teks pada elemen HTML score, lives, dan timer agar nilainya selalu cocok dengan variabel terbaru di JavaScript. Baris ke-44 sampai 46 logika progress bar untuk membuat indikator waktu menyusut secara visual. Menghitung persentase sisa waktu lalu menyuntikkannya langsung ke lebar CSS dari elemen timer progress dalam satuan persen baris 46. Function start timer mengaktifkan mesin hitung mundur. Baris ke-50 membersihkan sisa interval waktu dari babak sebelumnya agar tidak terjadi bentrok dengan akumulasi kecepatan timer. Baris 51 sampai 52 mengisi variabel timer live sesuai limit kesulitan dan memperbarui tampilan teks statistik. Setting interval menjalankan fungsi perulangan otomatis setiap 1000 mili-detik atau 1 detik. Setiap detik, time lapse berkurang 1 dan visual diperbaharui pada baris 56. Jika waktu menyentuh angka 0, timer dihentikan. Clear interval dan fungsi konsekuensi hand time out langsung dipanggil. Function hand time out dieksekusi jika pemain kehabisan waktu sebelum menjawab. Untuk baris 66 sampai 67, nyawa pemain dikurangi 1 dan statistik diperbaharui. Baris 68 sampai 69 menampilkan teks diperbaharuan warna merah bahwa waktu telah habis. Baris ke-70 mematikan interaksi klik pada semua opsi jawaban. Point event
menjadi none agar pemain tidak bisa curang setelah waktu habis. Baris 72 sampai 76 melakukan pengecekan kondisi. Jika nyawa habis, panggil function show game over. Namun, jika masih ada sisa nyawa, munculkan tombol next button lanjut agar pemain bisa lanjut ke babak berikutnya. Baris ke-79, function next round membuat variabel lokal untuk memegang kendali elemen-elemen HTML seperti area bayangan, wadah opsi jawaban, teks pesan, dan tombol lanjut. Baris ke-85 sampai 89 mengatur ulang kondisi komponen ke posisi siap main. Mengaktifkan klik area opsi, menyembunyikan tombol lanjut. Baris ke-92 mengembalikan kelas bayangan soal ke kondisi awal dan menormalkan rotasi gambar ke 0 derajat. Baris ke-94 sampai 95 sistem memilih satu hewan secara acak dari array database menggunakan rumus matematika indeks acak mat.random. Baris ke-97 sampai 103, jika tingkat kesulitan yang aktif adalah hard, sistem akan mengacak sudut rotasi dari array pilihan angka derajat baris 100 sampai 101. Lalu memutar kembali siluet soal tersebut lewat properti CSS transform pada baris 102 agar baris 105 sampai 106 membuat array baru bernama choice untuk menampung opsi jawaban yang diisi terlebih dahulu oleh jawaban yang benar. Baris 108 sampai 113 while loop. Selama jumlah opsi di dalam array belum memenuhi kuota tingkat kesulitan, sistem akan terus mencari hewan lain secara acak. Baris 110 mendeteksi duplikasi, memastikan nyawa yang sama tidak muncul dua kali dalam satu babak, kemudian memasukkannya ke array choice. Baris ke-114 mengacak urutan isi array choice menggunakan fungsi sortir acak agar opsi jawaban benar tidak selalu berada di urutan pertama. Choice for each melakukan perulangan untuk mencetak tombol secara dinamis ke layar. Untuk setiap hewan pilihan, sistem membuat elemen div baru pada baris 117, memberikan class option hard pada baris 118, menaruh emoji hewan pada baris 119, menyelamatkan fungsi cek jawaban saat diklik pada baris 120, dan menyuntikkannya ke dalam halaman web yang berada di baris 121. Pada baris 124, setelah seluruh soal dan opsi setiap di layar, setelah seluruh opsi dan option setiap di layar, fungsi start time dipanggil untuk memulai hitung mundur babak tersebut. Pada baris 128, function check answer menghentikan putaran waktu seketika saat kartu diklik, menilai jawaban yang diklik pemain. Pada baris 131 sampai 142, jika nama hewan yang dipilih cocok dengan kata
dengan nama kunci jawabannya, skor pemain akan bertambah secara adaptif. Mode hard mendapatkan plus 30 poin. Mode medium plus 20 poin. Mode easy plus 10 poin. Sistem akan menampilkan pesan sukses berwarna hijau pada baris 134 sampai 135. Menghilangkan efek siluet hitam pada gambar agar hewan aslinya terlihat pada baris 137. Mengunci pilihan jawaban dan menampilkan tombol lanjut. Baris 43 sampai 55. Pada baris 143 sampai 155 ada jika salah nyawa dikurang 1. Kartu salah yang diklik akan dibuat transparan dan dinonaktifkan agar tidak bisa diklik lagi. Jika sisa nyawa habis, masuk ke layar game over. Jika nyawa masih ada, tampilan pesan salah berwarna merah dan jalankan kembali sisa waktu yang ada. Function show game over berjalan saat pemain kalah. Fungsi ini mematikan timer dan mengubah gaya display elemen game over screen menjadi flash agar muncul di depan layar, sekaligus menampilkan raihan skor akhir pemain. Untuk baris ke-64 sampai 67, function back to menu berfungsi saat tombol di layar game over diklik, yaitu menyembunyikan layar kalah dan menampilkan kembali menu utama game start screen menggunakan visualisasi layout flexbox. Sekian dari saya presentasi untuk game Shadow Match. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.